Shalom semuanya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kita sudah dengar sharingnya Pastor Kong tadi malam. Kalau seandainya saya tidak dengar dia, yang nol marah itu, tak marahin kon Bapak, saya marahin dia saudara ya. Tapi karena sudah nol marah harus dikendalikan. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Profesor Peter Wagner, kita sudah tahu semuanya, kita juga baca buku-bukunya. Pernah dia bilang begini, kalau orang yang cuma melulu kepada teologi saja yang ditekankan, maka akan membuat segala sesuatu yang sederhana justru menjadi rumit, menjadi sulit. Tapi kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan punya kerendahan hati yang kuat, justru yang membuat jadi yang sederhana, yang sulit akan menjadi sederhana. Doakan supaya saya oleh anugerah Tuhan membuat yang sulit jadi yang sederhana, gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, tolong ditampilkan. Saya akan sharing tentang kingdom influence. Kita baca dalam Matius pasal 13 ayat ke-33. Firman Tuhan berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang dengan pengajaran yang khusus tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Dan dia memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan tentang the kingdom of God, the kingdom of heaven. Dan kita belajar di Pastor Kong Hee bahwa Tuhan itu adalah God is love. Tuhan itu adalah Allah itu kasih. The kingdom of God is also the kingdom of love. The kingdom of love is also the kingdom of God. Tapi uniknya Alkitab menarasikan pertama kali Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia justru bukan God is love, sekalipun Tuhan keberadaannya Allah itu kekal. Tapi yang pertama kita tahu pasti bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, dia sebagai raja. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the earth and the heaven and the earth. Kata pada mulanya, kata Ibrani dipakai adalah Bereshit, yang mengandung 3 pengertian, yaitu pertama pada mulanya, kedua yang utama atau yang terutama, tapi yang ketiga menarik sekali. Pada mulanya Bereshit itu adalah pemerintahan kerajaan yang kekal. Kalau ada pemerintahan kerajaan yang kekal, berarti ada raja yang kekal. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan kita raja di atas segala raja, raja yang kekal memerintah atas seluruh bumi ini. Dan kemudian baru di ayat-ayat selanjutnya, pasal selanjutnya kita tahu dia memperkenalkan diri, dia menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan kasih perumpamaan hal kerajaan sorga seperti ragi. Saudaraku, kita tahu dalam 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Dan Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mewujudkan kuasa Roh Kudus, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera itu diibaratkan seperti ragi yang merasuk, yang menginfiltrasi kepada seluruh adonan. Kita lihat secara cepat karakteristik daripada ragi. Next slide. Ragi yang pertama kecil, saudaraku, tapi wow, kecil. Pak Arifin selalu bilang size doesn't matter. Haleluya ya. Saudaraku, kecil tapi tidak terintimidasi oleh besarnya adonan. Saudaraku, 3 sukat itu kurang lebih tepung terigu hari ini 39 sampai 40 kilo. Itu misalnya orang jualan ya, toko roti baru melakukannya. Tapi ragi yang diambil tidak akan banyak-banyak. Ragi yang diambil itu pasti sedikit. Dan ragi ini saudaraku tentu harus dipanaskan baru berkembang. Saya ingat waktu saya masih pacaran sama istri saya. Sampai sekarang pun masih pacaran. Hanya saja karena dia ingin menyenangkan saya, dia buat kue buat saya. Dan dia kasih tahu, sayang kalau kamu sampai ke rumahku, aku udah siapkan kue buatanku. Dan sementara saya ke sana dia buat kuenya. Begitu sampai rumahnya dia sajikan saudaraku, tapi dengan malu-malu. Kenapa? Bantat.
kuenya nggak berkembang saudaraku. Tapi karena cinta memenuhi hati saya, kue yang tidak berkembang gepeng tadi pun saya harus nikmati saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Tapi begini yang saya mau kisahkan. Sebelum ragi itu Tuhan Yesus langsung cuma bilang langsung dicampurkan. Tapi prosesnya sebetulnya adalah ragi itu tidak langsung dimasukkan ke adonan. Ibu-ibu yang suka buat roti pasti mengerti ini. Yang pertama ragi tersebut harus dicampur dengan air hangat dan gula. Lalu diaduk menjadi satu. Ditunggu sampai 30 menit. Tujuannya apa saudaraku? Aktivasi daripada kekuatan ragi tersebut. Saudaraku kasih Tuhan Yesus Kristus, semuanya harus lewati proses-proses yang harus dihadapi. Termasuk saudaraku diaktifkan oleh panas. Tidak ada sesuatu yang in the kingdom of God there is no shortcut in the kingdom of God. Kita setuju ya saudaraku ya. Tidak ada jalan pintas. Semuanya harus lewati proses yang panjang. Dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, kecil tapi tidak terintimidasi. Saya berkesimpulan, saudara harus tahu identitas saudara di dalam Kristus. Kalau kita nggak jelas identitas kita, maka kita akan terus merasa bahwa ada yang kurang dalam hidup setiap kita. Tapi Alkitab berkata dalam Kejadian 1:26 bahwa identitas kita sudah jelas. Kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Lalu apalagi memerintah bersama dengan Tuhan. Saya senang sekali Pak Jonathan membuat satu kalimat yang bagus. Ya, tujuan hidup kita, our identity is dalam keserupaan dengan Kristus. Kita akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Saya pikir satu kalimat yang tepat. Katakan bersama kiri kanan saudara. Dalam keserupaan dengan Kristus. Kita akan memerintah bersama Kristus sebagai raja di muka bumi ini. Ini identitas saudaraku. Mau di bagaimanapun saudara harus tahu persis identitas saudara. Kalau enggak saudaraku, saya suka ingatkan ini. Ketika saya masih belum tahu identitas saya adalah murid-murid sekolah SMA yang tergolong paling pendek di kelas. Jadi saya harus pakai sepatu yang saya tambah kapas dengan ketinggian 3-4 cm, lumayan. Dan saya kalau jalan dengan cewek lebih tinggi saya rasa aman. Kenapa? Ya pendek saudaraku ya. Tapi ceweknya mau juga sama saya walaupun lebih tinggi ya. Jadi saya jalannya seperti saya merubah gini. Kamu tinggal di mana? Supaya bisa menyamakan posisi. Tapi waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa identitas saya adalah saya dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Saya akan memerintah bersama Yesus sebagai raja di bumi ini. Saya sembuh saudaraku. Saya bersyukur sekarang saudaraku. Kemana-mana istri saya bilang, gak apa-apa kok kamu pendek. Yang penting satu aneh saudara. Maksudnya tendangannya itu menurut istri saya. Saudara tahu dulu identitas. Tapi kemudian harus berani diaktifkan oleh panas dan tekanan. Saudaraku, mari saya mau katakan kepada setiap kita bahwa proses kehidupan harus kita nikmati. Saya lagi sangat terberkati. Saya cuma curiga tadi waktu Pastor Kong bilang iman yang kecil, iman yang besar, iman yang sempurna. Saya berpikir wah ini harus hati-hati. Karena kalau tidak orang akan mengajarkan bahwa mesti semuanya itu dijawab. Seperti apa mau kita yang Tuhan mau. Bahkan ada orang tertentu maka imannya akhirnya kendalikan Tuhan. Tapi saya bersyukur iman yang sempurna adalah iman yang dimanapun bagaimanapun kita tetap percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan apapun hasilnya. Dijawabkah gak dijawabkah kita harus tetap. Seperti mana pemain keyboard ini. Pemazmur pernah berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun tokoku dan pabrikku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Terus tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun
Ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Jadi lewati proses. Sebab proses selalu membawa kita pada progres. Dan di tengah proses jangan protes. Kasih tahu kiri kananmu, di tengah proses jangan protes. Pasti progres terjadi. Ada ungkapan berkata, saudaraku, the test before the testimony. Ujian dulu baru kesaksian akan muncul. The cross before the crown. Salib dulu baru ada kemuliaan mahkota dinyatakan. And also the thorn before the throne. Duri seringkali Tuhan izinkan terjadi. Tapi ada takhta yang disediakan. Memerintah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Dan berikutnya, Ragi tidak akan pernah mau jadi sama seperti adonan. Dia ada dengan tujuan mengkamiri, menginfiltrasi. Pertama prosesnya tentu penyatuan dulu. Dari ketemu mereka penyatuan. Lalu langkah kedua prosesnya adalah konfrontasi pasti terjadi. Ya kan? Karena dua jenis benda yang berbeda. Tapi kemudian proses infiltrasi akan dikerjakan. Dia mulai merasuk ke sana saudaraku. Dan yang keempat adalah baru terjadilah influence-nya. Dampak yang signifikan mempengaruhi seluruh adonan. Dan yang luar biasa, dia mempengaruhi tapi dia tidak perlu harus jadi sama seperti adonan. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kita diutus ke dalam dunia. Kosmos, sistem pemerintahnya dibangun yang telah menguasai banyak hal. Menguasai bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang pemerintahan. Dan banyak sistem yang ada kita ketahui saudara di bidang hukum. Dan disitulah Tuhan perintahkan kita pergi ke sana. Menginfiltrasi. Dan yang luar biasa di sana, kita tidak harus jadi sama seperti mereka. Justru kehadiran kita akan membuat sesuatu yang tidak benar diluruskan lewat kehidupan kita. Dan saya percaya saudaraku, Roh Kudus yang di dalam kita. Dan Tuhan bahkan berkata supaya kita bergerak. Sebab roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bahkan iman kita mengalahkan dunia ini. Ya, kita harus pergi ke dunia sekalipun kita tidak harus jadi sama seperti dunia. Yang setuju katakan amin. Miliki satu pemahaman di mana saudara punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan tentunya untuk mempengaruhi dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada. So jangan selalu saudara seperti gini, ikut mengkopi orang lain, meniru orang lain. Orang harus sadar bahwa ada hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada dia. Satu kali saudaraku ada seorang pengkhotbah. Dia baru belajar ya, mau lulus sekolah Alkitab. Dan diutus oleh dosennya untuk khotbah di sebuah gereja. Tanpa sepengetahuan dia, dosennya itu duduk di paling belakang. Untuk melihat bagaimana muridnya ini praktek khotbah. Dan betul-betul aku menyala-nyala. Dari segi hermeneutiknya, homiletika, semuanya berjalan dengan bagus saudaraku ya. Lalu kemudian selesai kebaktian, dosennya tunggu di luar. Murid mahasiswa ini yang mau lulus berkata, "Pak dosen, saya tidak sangka Bapak di sini. Bapak dengar khotbah saya?" "Saya dengar semua." "Bagaimana khotbah saya?" "Bagus semuanya. Dan banyak orang dijamah oleh pengajaranmu. Cuma satu hal yang saya mau tanya. Kenapa Pak dosen? Kamu kok tadi selesai mengucapkan kalimat kok ada tarikannya? Loh, kenapa kamu?" "Maksudnya Bapak, tadi kamu ngomong set, selalu kamu ada tarikan nih." "Loh, saya niru Bapak. Bapak kan kalau khotbah selalu Tuh Bapak itu ngomong gini, "Saya memang dosenmu, tapi kamu tahu nggak kalau saya berkhotbah saya ada tarikan." "Kenapa?" "Saya narik gigi palsu saya yang mau lepas." Dan ini kisah nyata loh. Saya cerita ini kisah nyata. Saudara ya, kasih tahu kiri kananmu, be yourself. Orang ngerti identitas. Tidak mesti harus jadi sama. Tapi begini loh saudara. Saya ingat Pak Arifin telepon saya. "Roni, ya Pak. Saya akan kirim pekerja baru ya." "Kenapa Pak?" "Dia lulusan S1 Gajah Mada." Wah. Lalu kemudian ambil berikutnya studi teologi. Wah saya bilang siap. Kan harus taat sama Bapak. Siap. Ya udah. Pergilah. Hamba Tuhan ini saudaraku, halus ngomongnya. "Pak Roni, saya terima kasih. Bapak begitu baik buat terima saya. Baik, tolong arahkan saya." Ya sudah, tiap hari bersama. Satu kali saya kasih kesempatan dia khotbah.
Begitu di mimbar saudaraku, dia langsung begini. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mendengar kebenaran firman ini. Saya kaget saudaraku. Tiba-tiba kenapa di mimbar berubah. Tahu dia sementara khotbah saudaraku ya. Dia oleh sebab dia bertobatlah. Kalau kau tidak bertobat kau mati masuk neraka. Kancingnya terbuka. Cetet. Ini kancing baju di sini. Maaf saudaraku, udelnya kelihatan. Berbulu lagi saudaraku. Itu ibu-ibu di depan ketawa cekikikan gini. Dalam hati saya, tenono apakmu ya. Tunggu ya. Begitu turun selesai kebat saya bilang, sini. Kenapa Pak Roni? Gimana khotbah saya tadi? Kayak gitu saudaraku. Be yourself. Maksudnya apa? Gak usah digai-gai, gak usah dibuat-buat seperti itu. Jadi seperti apa? Aku belajar kalau aku tak gitu ya. Aku intonasi suara, gak usah. Di sini jadi seperti dirimu. Berapa bulan kemudian saya kasih khotbah, dia khotbah seperti itu. Kan lucu menjadi bahan ketawaan. Makanya saudaraku, Anda diciptakan secara unik. Identitasmu sudah jelas. Kamu serupa dengan raja di atas segala raja. Kamu akan dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan dia. Di mana? Di bumi ini. Maka itu jangan pernah jadi orang lain. Kalau kamu mencoba mengkopi orang lain, semua hal yang kamu lakukan selalu nomor 2. Yang terbaik pun yang kamu lakukan selalu nomor 2 dalam kehidupan saudara. Next, secara cepat. Lalu berikutnya, saya akan tunjukkan pada saudara kenapa kita harus punya satu motivasi yang terus memberi pengaruh. Karena sekarang pengaruh dunia ini begitu kuat sekali. Ada satu buku namanya Pak Daniel Januar kasih saya The Deconstruction of Christianity. Saya juga dengar bagaimana Pak Jonathan mengajar kita waktu kita RLS di Amerika bulan lalu. Saudaraku, Deconstruction of Christianity ini apa? Serangan yang dikerjakan oleh dunia ini dan tentu dikendalikan oleh kerajaan kegelapan untuk menghancurkan saudaraku sampai ke akar-akarnya keyakinan akan Kristus. Dan menghancurkan sampai ke akar-akarnya kekristenan. Kita sudah lihat saudaraku, itu real. Peperangan sekarang bukan cuma peperangan secara spiritual warfare. Peperangan rohani itu penting. Itu kita tahu. Tapi ada peperangan selanjutnya yang juga tidak kalah genting. Peperangan yang disebut dengan world view war. Peperangan pola pandang. Saat ini saudaraku dikasih Tuhan, ya, bagaimana dunia mengajar anak-anak muda kita. Karena anak-anak saya milenial semuanya dan mereka yang kasih tahu saya. Ini yang terjadi di Amerika. Saudaraku, di Amerika sekarang kalau ada anak-anak muda punya masalah. Dan saudara bisa saksikan di film-film seperti Hollywood. Bahkan di drakor drama Korea sering disajikan. Kenapa? Karena saya nonton drakor juga. Dan yang terakhir saya tonton dengan lunas Queen of Tears. Jangan berkata pendeta duniawi ya. Ini namanya pendeta akhir zaman. Tapi saya harus tahu, tanya istri saya. Kita setelah doa. Setelah kita renungkan firman. Kita baca, siapkan semua pelayanan. Baru kita nonton ya. Jangan dibalik saudara ya. Nah saudaraku, selalu kalau ada masalah satu dengan yang lain. Orang akan berkata begini. Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Saudaraku, ikuti perasaanmu apa? No. Yeremia 17 ayat 9, hati manusia itu licik adanya. Orang Surabaya bilang, sore dele, isuk dele, sore tempe. Hati orang itu bisa mudah berubah. Makanya saudaraku dengar, saudaraku di sekitar kita banyak berkata seperti itu. Bukan follow your heart yang benar, follow the word of God. Ikuti firman Tuhan yang seharusnya. Mereka berkata lagi yang berikutnya apa? Happiness is the ultimate goal in your life. Kebahagiaan itu hal yang paling utama dalam hidupmu. Makanya orang mengejar kebahagiaan. Menurut ilmu psikologi ada 2 jenis kebahagiaan yang diajarkan. Pertama, hedonistic happiness. Kebahagiaan karena materi, dapat lotre, sembuh dari kanker tiba-tiba. Itu digolongkan dari apa disebut hedonistic happiness. Yang kedua disebut eudaimonic happiness. Eudaimonic happiness itu kebahagiaan karena apa? Karena
prestasi di mana kita sanggup mengaktualisasi diri kita, potensi kita semua dikeluarkan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang ilmu psikologi bisa paparkan. Tetapi saudaraku, ada satu kebahagiaan yang tidak pernah dicapai oleh ilmu psikologi yang menghasilkan kepuasan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat ketiga salah satunya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kata berbahagia di situ makarios. Apa itu artinya? Kebahagiaannya dia yang sumber maha bahagia itu dikaruniakan kepada kita, dan tidak berhenti sampai di sini, yang membuat kita bisa salurkan kepada banyak orang. Saya beritahu saudara, miskin di situ tokos, miskin di situ adalah satu poor in spirit, satu kesadaran bahwa mengakui tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, dan kita mau mengakui, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup setiap kita. Saya yakin dan percaya ini yang harus diajarkan kepada dunia, bukan masalah materinya, bukan masalah prestasi dirinya, tapi karena mereka harus ketemu dengan satu Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, dan mereka akan mengalami makarios. Saudara tahu makarios ini? Profesor Virgo, saudaraku dari Kalbab, pernah berkata begini, orang kalau mengalami makarios, disitulah muncul kata yang berikutnya yang dicari oleh dunia, puas. Lanjutkan lagi. Oh belum. Saya melihat riset di Amerika, Pew Research Center di Amerika, diidentifikasi orang Kristen sekarang hanya 65%. Dan kemudian Cultural Research Center of Arizona Christian University bilang 4% saja orang Kristen Amerika yang punya biblical view, yang percaya Alkitab itu firman Tuhan. Dan dari mereka hanya 2% milenial, anak-anak muda yang hanya 2% percaya. Dan mereka melihat Alkitab sebagai firman Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Bahkan saya dapat data dari Arab Saudi, di mana pusat saudara sepupu kita ada di sana. 5 dari 300 penduduk Arab Saudi sekarang mereka ateis. Kenapa saudaraku? Para ulama-ulamanya sibuk mengajarkan apa? Seks aman. Seks aman contohnya apa? Maaf ya, ini saya sampaikan. Bagaimana menyetubuhi istri di saat haid? Bagaimana menikah lebih dari satu perempuan? Caranya bisa menikahi lebih dari satu perempuan sampai bisa mencapai 4 perempuan. Yang itu saudaraku diajarkan. Dan mulai orang-orang muda di Arab, saudaraku, mulai meninggalkan keyakinan mereka pelan-pelan. Dan mulai mereka melihat tentang hak asasi manusia. Mulai penghargaan. Saya melihat sebuah kecenderungan sekarang. Perhatikan. Kecenderungannya apa? Sebetulnya sama Amerika dengan Arab Saudi. Akan digiring dalam satu pengertian yang akan dibawa pada satu keyakinan. Yang nanti ke depan kita akan tahu. One world religion. Semua akan digiring ke sana saudaraku. Dengan kendaraan apa? Ateisme. Dengan kendaraan apa? Kita lihat bulan lalu pembukaan Olimpiade Paris. Bagaimana mereka melakukan parodi. Apa disebut Last Supper. Itu penghinaan kepada Kristus saudaraku. Dan patung anak lembu emas tadi Pak Arifin tadi malam sudah sajikan. Itu disajikan seperti itu. Saudara, saya beritahu saudaraku, upaya menghancurkan kekristenan itu real di sekitar kita. Makanya saya setuju dengan Pak Jonathan memberikan kita terminologi baru. Rock itu bukan cuma representative of Christ Kingdom. Rock itu adalah radical of Christ Kingdom. Katakan amin. Tapi ngomongnya begini, radical of Christ Kingdom. Kenapa begini? Ini bukan metal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Katakan radikal. Kita harus mendalami, baca Alkitab, merenungkannya, memperkatakan, melakukan. Jangan baca Alkitab hanya karena mau menyiapkan khotbah. Kita punya King's Word. Saya harus berdisiplin. Saya gembala. Gimana saya kasih contoh kepada jemaat? Kalau saya nggak ikuti King's Word, jadi saya baca itu. Dan nanti akhir tahun saya pasti sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Bukan karena masalah selesainya, tapi saudaraku, disiplin rohani harus kita bangun di tengah serangan-serangan badai daripada pemahaman yang salah. Nadia Wolf-Weber, penganut daripada Kristen progresif, dia berkata gini, dia buku namanya Shameless. Dia berkata begini, mengungkapkan keinginan hasrat seksualmu jangan cuma hanya kepada satu orang pasangan resmimu. Ini hak asasi manusia. Lakukan dengan siapapun asal suka sama suka. Dan ini anak-anak muda Amerika mempercayainya. Richard Rohr, siapa dia?
guru spiritual dari Oprah Winfrey. Dia menulis buku namanya Universal Christ. Dan dia berkata, tidak ada sorga, tidak ada neraka, tidak ada pengadilan terakhir. Dia bilang begini, semua orang jahat maupun baik, nanti kalau mati akan tetap sama-sama dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Itu namanya sakarmu dewe, saudaraku. Mana bisa, saudaraku. Dan kita harus ajar anak kita, child free sekarang. Bahkan ada anak hamba Tuhan, saudaraku, mempercayai untuk tidak punya anak. Saya mau katakan, saudaraku, ini ada di sekitar kita. So, jangan biarkan di luar sana mempengaruhi kita. Now it's a time, setiap kita gereja Tuhan, kita akan justru tembus kepada dunia ini. Dan kita akan membawa pengaruh kerajaan sorga ke sana. Katakan amin. Next slide lagi. Ya, saya sudah selesai. Tolong saudara buka HP saudara semuanya. Tolong sayangku bawa HP saya dan juga bawa bungkusannya. Saudaraku, dalam Matius 5:14 Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Temani aku di sini sayang. Saudara buka semua light saudara, lampu saudara. Tolong panitia matikan, kalau memungkinkan matikan. Oh ya sudah ya. Oke. Mana ini punya saya ini? Ya. Semuanya nyalakan seperti HP saudara. Ya, kalau ada yang tidak punya HP, saudara hubungi gembala saudara masing-masing ya. Prihatin saudara zaman sekarang tidak punya HP ya. Sano. Oke. Pastor Philip Lins, welcome. I read your book. Oke. Ya, sudah. Dalam ilmu pengetahuan, Yesus berkata kamu itu terang loh ya. Kamu itu garam. Jangan berdoa begini, jadikan aku terang, jadikan aku garam. Malaikat jawab, sudah. Identitasmu itu terang dunia. Betul gak? Kan Tuhan bilang kamu adalah. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ada 3 jenis sinar sekarang. Yang pertama luminiferous. Luminiferous itu sinar yang kelihatan. Ya ini. Kalau lampu mati, waktu di Lombok dulu kan sering lampu mati. Saya suka goda isi saya gini. Begitu HP saya nyalakan. Aku datang. Dia sayang. Tapi datang mendekat pada saya. Aku coba bilang terima. Yang kedua namanya aktinik. Aktinik itu apa? Sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Ada sinar tapi nggak kelihatan. Tidak bisa dibaca mata kita. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Akulah terang dunia. I am the light of the world. Terang. Di mana itu terang? Cuy Yesus channel ya. Hah? Saya wasenli. Yesus ti'i. Cuy Yesus cuy. Yesus ti'i. Di sini. Kelihatan gak Yesus? Gak kelihatan. Tapi ada di sini. Beberapa bulan yang lalu saya dengan istri saya diminta ada ibu-ibu. Bawa seorang ibu. Ternyata dia Instagramer. Dia punya pengikut di Instagram itu 250.000 orang lebih. Dia minta didoakan. Kenapa? Sakit kanker payudara level 3. Lalu gini. Saya tanya gimana gejalanya? Gak tahu Pak, tiba-tiba itu periksa ke dokter dan kemudian stadium ketiga. Lalu saya dengan istri saya bilang sayang, kamu pegang dia. Ya, maksud saya pegang payudaranya. Ya. Saya kan gak boleh. Jadi dia pegang. Jadi saya pegang dia, istri saya pegang. Kita doakan. Gosem, tenang aja Gosem. Lalu saya doakan dalam nama Yesus segala sakit kanker payudara oleh biru Yesus telah sembuh. Tiba-tiba matanya melototi saya gini. Dari perempuan yang biasa melototi saya dengan marah saudaraku. Saya tahu ini bukan dia, ini roh jahat. Tapi hari itu Roh Kudus kasih saya metode lain mengusir setan. Pakai nama Yesus jelas, tapi berikutnya waktu dia lototi saya berkata ini, lihat mata saya. Dia lihat mata saya kata, lihat mata saya. Waktu mata kami ketemu mata, anehnya gini. Dia tiba-tiba begini, ketakutan lihat mata saya. Pak Daniel ada, Pak Franky ada sesuatu sama mata saya. Enggak kan? Wajar saja. Saudara, singkat cerita. Waktu saya lihat mata saya. Dia teriak, lalu kemudian apa? Dia sadar. Dan iblis sudah pergi meninggalkan dia. Begini loh saudara. Kenapa dia tidak takut karena mata saya? Terang Kristus bekerja di dalam diri saya. Yang membuat kegelapan yang ada pada dirinya menjadi sirna. Amin. Lalu kemudian dia pergi ke Singapura. Tunggu dulu. Dia pergi check up ke Singapura. Atau mungkin mampir ketemu Kong Hee dulu. Tapi dia check up di Singapura. Saya dapat kabar yang membuat saya bersuka cita. Dokter Singapura menyatakan
Kansernya hilang semua. Sembuh dalam nama Yesus. Kenapa saudaraku? Nama Yesus menyembuhkan. Tapi sadar saudara, dalam dirimu ada terang itu. Ini yang namanya aktinik. Terakhir, klorid. Klorid itu sinar yang sampai ke kulit kita menimbulkan rasa hangat, menimbulkan rasa panas. Saya percaya saudaraku, kehadiran kita di planet bumi ini, kita ada untuk menyatakan terang itu. Sehingga dimanapun saudara berada, maka saudara bisa menyatakan terang, kehangatan saudara bisa dirasakan. Orang lain bisa tahu bahwa saudara membawa berita, message, the kingdom message, membawa pengaruh kerajaan, memberi kehidupan. Saudara bisa, tidak ada tempat yang tidak bisa kita menyatakan. Penjara pun akhirnya kita bisa tembusi dan menyatakan terang di situ. Saya yakin saudara pulang akan membawa dampak yang positif bagi kepentingan kerajaan Allah. Kami tutup dengan ilustrasi ini. Ada 3 tipe sekarang ini orang menyatakan terang saudaraku. Dan ini ada 3 jenis hadiah. Yang pertama, orang kasih hadiah, bungkusannya bagus, tasnya bagus, haleluya. Isinya jebret, gombal. Ini bekas kaos tidur saya. Nggak tahu kenapa kalau di rumah saya suka pakaian yang lama-lama yang jadi lemes, tidurnya jadi enak adem. Tapi akhirnya jadi gombal saudaraku ya. Saudara kalau kenal saya di rumah, saudara kan heran pakaian saya kalau tidur tuh aduh sudah nikmat saya yang suwek-suwek gitu enak saudaraku ya. Nah saudara, ini yang iblis tawarkan. Diberi kita sesuatu yang kemasannya keren. Iblis itu ahli marketing terjago. Tapi produk yang dihasilkan mematikan. Tipe yang kedua. Ini bukan sulap ya, ini dibantu. Tipe yang kedua, bungkusnya jelek. Ya udah selesai kok. Bungkus yang kedua, tadi Pak Wahyu ambil waktu saya banyak. Bungkus yang kedua, nol marah. Bungkus yang kedua, jelek bungkusnya, gak bagus, gak menarik. Tapi isinya parfum. Ini yang seringkali orang Kristen tampilkan. Karakternya gak sesuai seperti yang Kristus inginkan. Kesaksian hidupnya gak jadi contoh. Padahal kesempurnaan sudah ditanam di sini. Kristus dwelling in your life. Cara hidupmu penuh dengan kemarahan tadi. Itu tadi ya, yang tadi malam. Tapi yang ketiga lain. Bungkusnya bagus, menarik. Istri saya pilih ini, saya bilang, buat orang laki, ini biasa sayang. Dia bilang, sayang buat wanita, ini cantik, menarik. Oh ya wes. Dan bungkusnya bagus. Isinya juga bagus. Apa isinya sayang? Cincin mutiara. Yang Tuhan inginkan, inilah kingdom influencer. Kita menyatakan Kristus kasihnya lewat hidup kita. Karena apa? Sumber kasih, sumber kerajaan, raja di atas segala raja berdiam dalam diri kita. Yang percaya berkata, amin. Dan atas nama bangsa Indonesia, kami mau menyerahkan kepada Ibu Gembala yang kami kasih. Special gift for you. Thank you for everything you have done in our family. No gombal. There is no gombal anymore. So, mari kita bagi bersama-sama. Terima kasih Dik Bibi. Tidak banyak bicara. Tapi kalau kami sedang masalah, dia coba pesan gini. Roni ingat ya, kita ini kayak gereja di Philadelphia. Dia bilang kekuatanmu tidak seberapa, tidak apa-apa. Tapi kita punya sumber yang luar biasa. Makanya terima kasih. Kita berdoa yuk. Pak Franky tolong bantu saya berdoa, tidak bisa berdoa nangis. Doa sama. Tuhan terima kasih kalau Kau sudah buat sesuatu yang luar biasa melalui Pak Roni.
Dan hamba percaya hikmat kebijaksanaan, seluruh perlengkapan senjata Allah karunia roh akan terus dipertajam. Sehingga di mana dia dilesatkan, di situ kami akan melihat bukan hanya pesta kerajaan Allah, tapi lahirlah influencer-influencer yang membawa keharuman di bumi Indonesia ini. Sehingga kami mengerti bahwa waktunya yang Tuhan mau, semua terjadi untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Dan berkat kasih anugerah Allah selalu penuhi Pak Roni, juga Nancy sebagai penolong dan anak-anaknya. Kami bersyukur untuk season di hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin.